kita itu sebenarnya ya belum benar-benar terhindar dari beban administrasi yang memang selama ini dikeluhkan oleh banyak dosen ya. Nah, terutama pada akhir-akhir ini, ya artinya sejak pertama kali diterbitkannya Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 yang menimbulkan banyak keresahan oleh teman-teman dosen, kemudian muncul lagi kebijakan-kebijakan yang lain, termasuk yang terbaru itu adalah Kemendikbudristek nomor 63 tahun 2025 itu, dikira bahwa kita itu akan sedikit mengurangi beban administrasi. Ternyata tidak ya. Jadi khusus untuk dosen-dosen yang ingin naik jabatan akademik ya, itu ternyata kita memang dibatasi kreativitas kita ya. Apalagi kalau di dalam dunia dosen itu ada pengusulan jabatan akademik itu menggunakan sistem SKP maupun yang sistem DUPAK, di mana kalau yang sistem SKP itu berlaku untuk teman-teman dosen yang PNS, sedangkan untuk yang sistem DUPAK itu berlaku untuk teman-teman dosen yang non-PNS. Nah, dari sini saja itu sudah muncul bahwa adanya dualisme antara dosen, yaitu dosen yang PNS dan dosen yang non-PNS, yang notabene ternyata kita itu belum bisa menyadari bahwa dosen itu adalah sebenarnya dosen nasional gitu ya. Jadi seperti kita mendapatkan nomor induk dosen nasional, tetapi kata nasional di sini itu belum benar-benar begitu dipahami. Nah, banyak yang kemudian mengeluhkan kebijakan-kebijakan yang ada, terutama yang berkaitan dengan proses pengajuan jabatan akademik dosen itu menggunakan sistem SKP yang secara sadar sebenarnya pembuat kebijakan itu ini loh, bahwa dosen-dosen itu hanya cuma bisa membatasi kreativitasnya cuma sampai sekian gitu. Nah, begitupun dengan yang sistem DUPAK ya. Kalau kita berbicara tentang sistem DUPAK, sebenarnya yang sistem DUPAK itu kan sudah berlangsung sejak lama ya. Tetapi kalau kita bandingkan dengan POPAK 2019, itu justru yang POPAK 2019 itu masih ada fasilitasi untuk loncat jabatan gitu. Jadi dosen-dosen yang produktif itu bisa misalnya dari asisten ahli bisa ke lektor kepala atau dari lektor ke guru besar. Nah, sayangnya seiring dengan perkembangan zaman, dari perubahan zaman ya, mulai dari tahun 2019 sampai 2025 ini, saya kira ada sedikit perubahan yang cukup signifikan, terutama bagian-bagian yang sebenarnya dinilai positif itu masih tetap harus dipertahankan, tetapi ternyata malah justru dihilangkan. Nah, ini yang kemudian banyak sebenarnya dikeluhkan oleh teman-teman dosen. Jadi, ya, kita ketahui bahwa sistem SKP dan DUPAK itu yang semestinya bisa menjadi alat untuk memfasilitasi pengembangan karir dosen ya, justru sebenarnya hanya menjadi jebakan administratif ya. Jadi setiap aktivitas dosen yang harus diterjemahkan dalam angka kredit itu mulai misalnya dari mengajar, kemudian meneliti hingga pengabdian masyarakat, itu kita dibatasin gitu ya. Sedikit lebih baik daripada SKP yaitu sebenarnya DUPAK gitu. Nah, sayangnya itu DUPAK juga itu seperti yang saya bilang tadi, itu belum bisa memfasilitasi teman-teman dosen yang khususnya untuk yang produktif gitu. Nah, kalau yang sistem sistem SKP itu ya udah, Anda hanya cuma memiliki batasan bahwa kalau baik sekali ya itu adalah 150, ya baik ya 100 gitu ya. Dan kalau dikalkulasi ya untuk yang baik hanya cuma akan mendapatkan poin sekitar 37,5 sekian gitu. Nah, itu yang kemudian bahwa siapapun dosen yang produktif kalau sistem SKP, ya udah, nilai lu maksimalnya hanya cuma sekian gitu. Jadi banyak kemudian aktivitas-aktivitas kegiatan tridharma yang lain itu yang tidak bisa dipakai. Nah, gitu. Nah, tapi tidak semua sebenarnya kegiatan itu harus dihargai sebenarnya setara ya. Ada kesenjangan antara kenyataan kerja akademik dan standar AK kredit yang kaku gitu. Nah, tantangan yang muncul kembali itu adalah Kemendikbudristek nomor 63 tahun 2025. Nah, kalau Bapak Ibu lihat ya di beberapa sosialisasi, kalau saya tidak salah itu sudah ada 2 video yang saya cermati ya dari sosialisasi Kemendikbudristek nomor 63 tahun 2025. Yang saya kritisi itu adalah dokumen-dokumen tambahan yang dibutuhkan dalam kegiatan pengajuan kenaikan jabatan akademik dosen yang menurut saya itu tidak
perlu gitu ya. Kenapa tidak perlu? Satu, itu bisa membebani teman-teman dosen ya, administrasi, yang katanya kita itu mau dikurangi beban administrasinya. Yang kedua, ini mungkin bisa menjadi pembelajaran buat kita semua bahwa yang namanya artikel yang sudah publish itu kita sudah melalui proses tahapan, mulai dari kita mulai submit, kemudian akan direview ya, kita kemudian merespon semua komentar dari review tersebut, kemudian kita submit ulang. Nah, itu ada tahapan-tahapan semua itu ya, termasuk kecek plagiasi dan lain sebagainya. Nah, ketika yang namanya artikel sudah publish ya, kita sudah melewati semua itu. Nah, oleh karena itu, jangan kemudian yang air laut yang sudah jelas-jelas sudah asin, kemudian ditambahin garam, itu tidak akan pernah merubah sifatnya, kemudian dia tidak akan menjadi asin gitu. Nah, itu sesuatu hal yang menurut saya maupun yang teman-teman yang pada akhirnya itu adalah mengeluhkan hal tersebut, ya menghambat karir dosen untuk menjadi melonjak yang lebih tinggi ya. Satu contoh, di dalam sosialisasi itu pun saya juga tidak pernah menemukan, mungkin saya kalau saya salah tolong dikoreksi ya. Saya tidak pernah menemukan statement bahwa Kemendikbudristek ini diberlakukan untuk katakanlah artikel yang akan terbit pada tahun ini sampai tahun ini misalnya, mulai tahun ini gitu. Nah, bagaimana dengan artikel-artikel yang publish sebelum diterbitkannya Kemendikbudristek nomor 63? Nah, secara logika sebenarnya meskipun tidak harus dijelaskan, itu adalah artikel-artikel yang sebenarnya berlaku saat Permendikbudristek nomor 63 itu, Kemendikbudristek nomor 63 itu diberlakukan, gitu ya. Logikanya seperti itu, ya. Nah, kalau misalnya kita sudah mengetahui hal tersebut, sehingga itu bisa membuat para penilai ya, dalam hal ini asesor, baik itu asesor di tingkat universitas maupun asesor nasional, itu memiliki satu bahasan yang sama gitu ya, satu bahasa yang sama, satu persepsi yang sama. Jangan sampai ada kendala seperti yang dikeluhkan oleh teman-teman dosen, adalah banyak yang akhirnya yang tidak memahami Kemendikbudristek itu, Saintek itu nomor 63 ya, bahwa ada artikel-artikel yang sebelum artikel yang sebelum Kemendikbudristek itu terbit, pada akhirnya para penilai ini tetap meminta apa yang seperti yang disampaikan di dalam Kemendikbudristek nomor 63 tahun 2025. Ya, itu yang menurut saya agak sedikit konyol ya. Itu banyak sekali yang sudah DM ke Instagram saya ya, terkait dengan termasuk orang-orang yang sudah mengetahui nomor saya. Ya, saya sebenarnya secara terbuka untuk mendiskusikan hal tersebut ya. Jadi bukan karena saya semata-mata menilai pada diri saya sendiri, bukan gitu. Kalau saya sebenarnya ya itu tidak ada masalah, karena artikel-artikel saya yang terbit sejak tahun 2022 sampai sekarang ya saya punya itu semua. Nah, tetapi bagaimana dengan teman-teman yang lain? Ya, bagaimana dengan dosen-dosen senior yang notabene mungkin mereka tidak notice terhadap hal tersebut gitu. Nah, itu yang harus dipertimbangkan juga. Jangan kemudian kita sudah mencapai posisi tertentu ya, misalnya sudah mencapai guru besar, kemudian menimbulkan atau membuat kebijakan tersebut sehingga bisa membuat yang lainnya itu menjadi gaduh gitu. Nah, itu karena yang sudah guru besar tentunya sudah tidak akan melewati hal tersebut gitu ya. Nah, saya sebenarnya sangat mengapresiasi setiap kebijakan yang ada, tetapi harus juga bisa memfasilitasi semua keinginan daripada dosen ya, terutama itu adalah beban administrasinya gitu yang harus dikurangi. Di sisi yang lain gajinya sudah tidak begitu maksimal ya, kemudian ditambah lagi beban administrasi yang katanya kita itu mau mengurangi beban administrasi gitu. Nah, saya sebenarnya punya ide ya, bahwa kita itu kan punya sister ya. Kenapa tidak dibuat di sebuah dibuatkan menu khusus ya di sister itu untuk memfasilitasi kenaikan jabatan akademik dosen, dan itu tidak memandang bahwa ini adalah status untuk dosen PNS, ini adalah status untuk dosen non PNS. Ya, semuanya dosen nasional semacam itu. Jadi
dirancang secara khusus. Misalnya kita menarik data dari BKD yang kita memang laporkan setiap semesternya, kemudian di situ akan terhitung secara otomatis ya. Jadi karena kita kan sudah men-setting di BKD kita itu bahwa, oh ini loh artikel ini itu adalah jurnal nasional terakreditasi Sinta berapa gitu ya. Ini jurnal internasional. Nah itu setelah kita tarik, itu akan keluar nilainya langsung gitu. Nah tugasnya asesor adalah mengklarifikasi nilai-nilai tersebut gitu ya, termasuk kita juga mengklarifikasi sebelum kita mengirimnya gitu. Nah itu akan lebih sederhana dan kita tidak perlu harus sebenarnya melampirkan begitu banyak dokumen gitu. Dan di sisi yang lain sebenarnya mungkin di Sister itu juga bisa disediakan form-form yang sudah kita isi secara online yang kemudian bisa kemudian kita print atau bahkan kita menggunakan yang sistem tanda tangan barcode. Nah itu akan lebih bermanfaat gitu. Nah dengan timbulnya berbagai macam regulasi yang ada, itu menimbulkan reaksi dari para dosen yang merasa bahwa mereka banyak sebenarnya dirugikan dengan hal tersebut, terutama teman-teman dosen yang akan naik jabatan ke lektor kepala maupun ke guru besar gitu. Saya tidak membahas yang asisten ahli dan lektor karena bagi saya tidak begitu terlalu penting ya. Kenapa demikian? Karena syarat khususnya juga sebenarnya mudah gitu. Nah, berbeda dengan yang teman-teman dosen yang harus berjibaku dengan mereka harus mempublikasikan artikelnya ke jurnal internasional sebagai syarat untuk misalnya ke guru besar, ditambah lagi harus mengumpulkan berkas-berkas tambahan yang sebenarnya tidak begitu terlalu penting ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman dosen. Kita tetap semangat, mudah-mudahan ada sedikit perubahan yang akan terjadi ke depannya terkait dengan kebijakan-kebijakan yang sudah ada. Oke, kita sampai ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.